Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan, lebih dari apapun juga di dunia ini. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita bisa berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus di bulan Desember khusus, yaitu tentang rally Natal kita, tentang bicara mengenai hal-hal yang Tuhan kerjakan di bulan Desember ini. Nah, di minggu yang ketiga atau di Sabtu yang ketiga ini, kita membahas mengenai Allah yang bersama-sama dengan kita senantiasa. Nah, ayat utamanya itu terambil di dalam Matius 1 ayat 23, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di minggu pertama kita belajar bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Lalu di minggu yang kedua atau di Sabtu yang kedua kita belajar bahwa Tuhan mengenal kita dan tetap mengasihi kita. Nah, di hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran yang luar biasa ini bahwa Tuhan bukan hanya mengenali kita, tetapi Tuhan memilih untuk mau terus tinggal bersama dengan kita. Karena Natal bukan sekedar cerita tentang bayi Yesus yang ada di palungan. Natal adalah pernyataan paling pribadi dari Tuhan. Dia berkata begini, aku ingin dekat dengan kamu. Wow. Dia bukan Allah yang jauh. Anda harus ingat, dia bukan Allah yang hanya duduk di atas tahtanya dan mengamatinya dari langit gitu. Dia adalah Immanuel, Allah yang hadir. Allah yang menyertai Anda. Tuhan yang menyertai setiap kita. Nah, yang perlu kita renungkan di hari ini, perhatikan. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya di sepanjang Alkitab menceritakan tentang dia. Kita melihat di dalam Alkitab. Kepada Abraham, Tuhan datang sebagai sahabatnya. Kepada Musa, Tuhan hadir lewat semak yang menyala. Kepada Elia, Tuhan tidak hadir lewat gempa atau badai, tetapi lewat suara yang lembut. Dan pada Natal pertama, Tuhan datang bukan lewat api atau awan, tetapi lewat tangisan seorang bayi. Dia datang tidak untuk menakut-nakuti kita, tetapi dia datang untuk menyentuh hati kita. Yesus adalah bukti bahwa Tuhan ingin berada bersama dengan kita, berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengenal rasa laparmu, Tuhan mengenal kesedihanmu, kelelahan kita, supaya apa? Supaya ketika kita mengalami hal-hal tersebut, kita tahu begini, Tuhan mengerti dengan kondisi keadaan setiap kita. Kalau sebuah ilustrasi ini akan menguatkan kita, bayangkan begini, seseorang yang sedang berjalan di lembah gelap, apa yang dibutuhkan di sana buat orang ini? Kalau Anda dan saya, kita berilustrasi, sedang berada di lembah gelap, orang tersebut itu nggak butuh orang lain yang berteriak dari jauh, "Oi, tenang aja. Di tempat itu kamu tenang aja. Kamu pasti bisa." Dia nggak butuh itu, saudara. Tapi yang dia butuhkan adalah seseorang yang mau datang and then mendampingi dia, bersama-sama dengan dia, di sebelahnya, dan berkata, "Jangan takut. Aku di sini ada bersama-sama dengan kamu." Nah, itulah yang Yesus lakukan. 2025 mungkin terasa gelap. Tetapi ketahuilah, Tuhan mendampingimu berjalan di sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan tidak berteriak dari surga untuk memberikan semangat. Ayo semangat ya Romia, semangat 2025. Enggak. Melainkan Tuhan turun dari surga. Dia sendiri yang turun. Dia berjalan bersama dengan kita. Dalam setiap lembah-lembah kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup sendirian. Menghadapi kesulitan tidak sendirian. Kenapa? Karena Immanuel ada di sini. Maka kita punya yaitu pengharapan dalam persiapan untuk memasuki tahun yang baru nanti, saudara. Nah, berarti aplikasinya bagi Anda dan saya di hari ini, saudara,
Mungkin Anda sedang melalui masa yang berat di akhir tahun ini. Mungkin Anda, maaf ya, kehilangan seseorang. Mungkin Anda saat ini sedang berjuang dengan kesehatan Anda, pekerjaan Anda. Anda sedang berjuang dengan pelayanan Anda atau keluarga saudara. Nah, berita Natal hari ini adalah untuk saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Saya selalu ingat kata-kata Tuhan, firman dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadangkala saudara, kita merasa, kok Tuhan diem ya? Tetapi sebenarnya diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan itu jauh. Tuhan tetap hadir dalam keheningan. Tuhan tetap hadir dalam proses yang sedang berjalan atas hidup kita. Bahkan Tuhan tetap hadir dalam air mata yang menetes dari matamu. Tuhan hadir lewat orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan hadir lewat kekuatan yang tiba-tiba muncul di saat kita ingin menyerah. Yesus tidak menjanjikan jalan hidup yang tanpa badai. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kehadirannya di tengah badai-badai kehidupan tersebut. Dan kehadiran Tuhan itu cukup untuk membuat kita mampu melewati badai tersebut. Katakan amin. Nah, coba renungkan saudara. Perjalanan kita di tahun 2025 ini. Ada banyak hal yang berubah tentunya. Dunia berubah. Situasi berubah. Bahkan orang di sekitar kita juga berubah. Even hati kita sendiri juga berubah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan Immanuel tetap menyertai kita. Walaupun bisa jadi orang yang kita percaya suatu hari dapat meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada di setiap langkah-langkah kita. Ketika kita menangis, ketika kita tertawa, ketika kita kehilangan arah. Tuhan Yesus hadir. Bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah, di tempat kerja, bahkan di dalam perjalanan hidup kita yang tampaknya biasa-biasa aja. Itulah makna sejatinya Natal. Bukan sekedar Yesus lahir di kandang, tetapi Yesus mau lahir di hati kita. Nah, sebagai penutup saudara, hari ini saya ingin Anda coba berhenti sejenak deh, dan coba menyadari bahwa Tuhan sedang bersama Anda saat ini juga. Tidak peduli dimanapun saat ini Anda berada. Saya nggak tahu nih Anda mungkin habis mabuk-mabukan kah, ada habis melakukan hal-hal yang negatif kah, atau apalah dan lain sebagainya. Tapi apapun keadaan Anda, bagaimanapun situasi keadaan Anda, ingat ini, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Bahkan satu detik pun Tuhan tidak meninggalkan Anda. Mungkin Anda tidak merasakannya, ya. Tapi dengar baik, iman itu bukan tentang perasaan. Iman itu tentang kebenaran yang kita mau percayai. Dan kebenarannya adalah begini, Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Ada amin. Nah, mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau bukan hanya Tuhan di atas kami, tetapi Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu memberikan kami damai, kekuatan dan pengharapan di tengah segala perubahan-perubahan kehidupan. Engkau tetap Tuhan yang sama hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka ajarilah kami ya Roh Kudus untuk selalu sadar akan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan masuk dalam sesi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan roti dan anggur. Mari kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Ucapkan perkataan kuasa doa ini. Ucapkan kata-kata kuasa ini. Dan terjadilah bagi hidup Anda dan saya. Sama-sama dengan saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Yesus, dari kepala sampai telapak kaki, seluruh sel tubuh kami telah jadi baru. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah
darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Silakan pasukan malaikat jagai kami, pagari kami, dimanapun kami berdiri melangkah, tempat yang kami injak diberkati. Kemuliaan Tuhan ada bersama kami, mulut kami diberkati, doa kami pasti dijawab. Dan apa yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Berterima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan setiap kita. Dan di tangan saya ada minyak urapan. Saya mengajarkan kepada Anda, saudara, tentang kuasa. Bahwa kuasa Tuhan bukan hanya buat hamba Tuhan, tapi buat semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan saya percaya minyak adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Bukanlah doktrin manusia, tapi itu adalah arahan yang Tuhan katakan kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai pagare kami dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa mengurapi menyertai setiap kita. Amsal 18 ayat 21 saya selalu ingatkan buat Anda. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada perkataan kuasa yang terjadi pada saat kita melepaskannya. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa yang powerful. Doa ini pasti terjadi bagi setiap kita. Nah, saudara, ingat ini. Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu bersama Anda, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Minggu depan, di penutupan seri Natal kita akan belajar tentang kasih yang membawa pembaharuan atas hidup kita. Bagaimana kasih Yesus menuntun kita, menutup tahun ini dengan hati yang baru. Sampai jumpa di I Start With Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Dari pulau dan benua